Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Apakah di surga masih diwajibkan syariat Islam? Contohnya melaksanakan sholat. Saya jawabnya pakai dialog Aisyah aja ya. Jadi Aisyah itu bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Nanti perempuan bidadari ngejek perempuan ibu-ibu ini, mau jadi ahli surga kan? Ini ahli surga semua insya Allah ya. Yang penting la ilaha illallah. Tapi kapan masuknya saya nggak tahu. Masuk duluan atau mampir kemana dulu saya nggak ngerti ya. Tapi siapa yang punya la ilallah, bukan kita jaminannya, Rasulullah lah jaminannya dia masuk surga. Apa kata perempuan-perempuan surga? Hei perempuan bau, hei perempuan berdarah, hei perempuan yang nifas gitu, hei perempuan yang haid. Jadi ibu-ibu ini dikata-katain nanti sama perempuan surga. Bisa jawab nggak? Kira-kira kalau digituin sama perempuan bidadari, bisa jawab nggak? Ayo bu, jawab bu. Gimana jawabnya? Belum ketemu? Belum ketemu? Kayaknya kalau ketemu kasih umroh ya. Ada yang tahu nggak? Yang perempuan pak, bapak ganti kelamin dulu. Nggak boleh, transgender nggak boleh. Apa jawaban perempuan mukmin? Hei perempuan surga, betul. Kami ini berdarah-darah, kami ini bau, bangun tidur bau, rambutnya macam-macam kemana-mana ya. Kami ini haid, kami ini nifas kalau melahirkan. Tapi itu orang yang kamu jadiin suami itu bekas gua tuh. Satu. Hei orang-orang yang ahli surga, ratu-ratu surga, tahukah kalian? Kami ini sholat, kalian gak sholat. Kami ini puasa, kalian gak puasa. Kami ini umroh haji, kalian gak umroh haji. Kami sedekah, kalian gak sedekah. Udah bekas, gak pernah sholat lagi. Terus gimana tuh? Nah, dijawablah dari situ. Jadi ketika Aisyah mengatakan kami ini orang yang sholat, kalian gak sholat, artinya di surga gak perlu lagi menjalankan syariat sholat 5 waktu. Gak perlu lagi. Tapi nanti cara sholatnya beda. Cara sholatnya di sana seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Satarawna rabbakum kama tarawna al-syamsa bila sahabin. Di riwayat kedua, kama tarawna al-qamar lailatal badar. Kamu akan memandang Rabbmu pada hari kiamat, di surga. Seperti kamu memandang matahari tanpa tertutup awan, atau seperti purnama di malam ke-14. Jadi itu sholatnya orang beriman di surga. Kalau kita sekarang sholat ngeliat Allah nggak? Bapak Ibu nggak ngeliat Allah, merasakan ada Allah nggak? Ada yang terasa, ada yang enggak ya? Merasa di depan tembok ya? Ini kalau perasaan merasa di depan tembok dibawa ke Ka'bah sama. Maka sebelum ke Ka'bah, carilah ilmu merasakan Allah itu. Ini yang disebut ilmu zikir. Bukan ilmu membid'ahkan. Ilmu membid'ahkan itu orang udah nangis-nangis, kita masih membid'ahkan dia. Kapan merasakan nikmatnya zikrullah? Nabi itu mengatakan, petiklah buah-buah surga. Itu maksudnya nangis pak. Berdiri buru roma. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, berdiri buru romanya. Itu yang disebut memetik. Itu yang disebut memetik. Kalau nggak terasa itu, berarti belum memetik taman-taman surga. Ketika ngaji, bergetar nggak jantungnya? Berdesir nggak darahnya? Kalau iya, itulah manis-manisnya ilmu. Begitu juga manisnya zikrullah. Nikmat sekali zikrullah itu. Kalau orang tahu makanan, misalnya itu ada restonya enak sekali dan nggak mahal. Orang sering ke sana nggak? Yang kedua, restonya enak, mahal, masih ke sana nggak? Masih ke sana. Kenapa? Orang tahu enak, cuma bedanya sekali Nah, itulah ke Ka'bah itu enak sekali.
Tapi kalau lidah-lidah deso, enak itu dibilang apa? Sayur asem enak gitu dibilang sayur basi. Ya. Dulu salah satu sepupu saya diajak ke Jakarta, mau sekolah di Jakarta. Maklum kita ini orang kampung semua. Disajiin sama tante kita itu sayur asem. Dia bilang sayur asem. Aku di Padang makan enak kok malah dikasih sayur asem, sayur basi. Jadi disalah tafsir. Salah tafsir. Tapi yang sudah coba enak sayur asem enak nggak? Enak. Ya. Orang malah nandain tuh, yang itu tuh enak tuh, yang ono nggak enak tuh. Makanya kita mewiridkan terus. Pasti kalau beberapa kali kita datang ke rumah makan ini, wirid juga kan, wirid perut. Makanya perutnya ada kemajuan. Ya, sorry yang makan gorengan jangan merasa, lanjutin aja ya. Sudah dapat jawabannya? Ya, jawabannya pakai kisah Aisyah bercerita tentang ahli surga, perempuan surga berdebat dengan perempuan beriman. Jadi nggak usah khawatir Bu ya. Kira-kira lebih mulia yang sholat atau yang nggak sholat? Yang sholat dong. Walaupun kalau perempuan surga itu kalau meludah seisi dunia harum, tapi lebih harum keringat orang yang sujud. Makanya Rasulullah itu oleh Ummu Sulaim lagi tertidur. Ummu Sulaim kan sepupu Nabi. Diambil kain, dilapin, dimasukin ke mangkok kecil. Kaget Rasulullah, apa kata beliau? Ya sama ada tasnain, apa-apaan ini wahai Ummu Sulaim? Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, aku ingin mengobati anakku. Di riwayat lain, wahai Rasulullah, aku ingin memberi parfum buat anak-anakku. Dicampur dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Keringat tanpa dosa. Kalau kita banyak dosa, Pak, keringat saya jangan diambil ya, saya banyak dosa. Ya, mulut saya bau, suka jengkol sama pete. Ya, suka bawang. Nabi nggak pernah makan bawang. Nggak pernah makan bawang, Pak. Ini pasti ada bawangnya kan makanannya. Micin lebih bau lagi. Ya, nggak bisa disamain ya. Baik, masih panjang, diringkes, digabung, boleh. Kalau semasa hidupnya tak pernah sholat, tetapi di akhir hayat mengucap la ilaha illallah atau masuk surga, sedangkan sholat itu amalan utama yang dihisab. Dijawab dengan hadis yang sahih, riwayat imam yang juga meriwayatkan hadis sahih, Imam Muslim. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada yang berhak disembah selainnya. Ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira'. Di antara kamu ada orang yang beramal seperti ahli neraka, nggak sholat, sehingga antara dia dan neraka cuma satu jengkal. Fayusbaq alaihil kitab. Tapi ketentuan berlaku, Allah berkehendak, kehendaknya tidak boleh berubah, bahwa orang ini qalbunya sedang mencari kebenaran. Qalbunya mencari kebenaran, mencari ketenangan jiwa. Sehingga Allah kemudian kirim orang baca, ngajarin talqin sama dia. Itu kejadian Pak, tetangga masjid di kampung saya. Jumatan jarang, tapi temennya orang-orang soleh. Kalau ada yang ganggu orang soleh ini, dia yang maju untuk menentangnya. Ketika hendak wafat, sakaratul maut, guru kami nggak dikasih tahu, tapi dapat firasat. Ini kenapa hari ini jadi aneh? Maka beliau cepat pergi. Ternyata benar orang sudah ramai di rumah kawannya itu. Langsung beliau masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, ditalqin. Nggak lama setelah talqin pergi, la ilaha illallah. Maka masuk ke hadis itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha masuk surga. Tapi syaratnya apa? Orang ini pencari kebenaran. Innamal a'mal bil khawatim, di Sahih Bukhari. Amal itu dinilai sesuai dengan penutupnya. Karena penutup itu adalah inti yang di dalam keluar. Ini contoh, mohon maaf ya. Iman itu bukan baju ini Bapak Ibu, bukan kopiah hitam, bukan serban, bukan jenggot. Karena nanti kalau orang sakarat dia masih sibuk sama jenggotnya enggak?
Ketika orang nanti sekarat masih sibuk sama serbannya enggak? Matanya udah rabun, telinganya telah tuli, benar? Benar ya? Lidahnya sudah keluh, udah nggak lihat siapa-siapa. Maka saat itu kolbunya dipertaruhkan. Ini maksud hadis ini. Hadis ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in, masih awal-awal itu ya. Yang ngaji Arba'in Nawawi paham maksud kita. Ini yang dikatakan dalam hadis tadi, Allah memandang ke kolbumu. Ada orang soleh, pakaiannya soleh, penampilannya soleh, ngomongnya Masya Allah soleh, tapi ternyata ingin disebut orang soleh. Meninggalnya susah itu Pak. Meninggalnya sekarang yuraun. Ya. Jadi kenapa ada orang di akhir hayatnya baca la ilaha illallah? Karena emang dia selama ini nyari itu. Kenapa ada orang kayaknya soleh tapi akhir hayatnya kemudian menyedihkan? Karena emang hatinya merasa sok suci. Jadi jangan sok suci dengan amal soleh, jangan terpuruk dengan amal maksiat. Cepat bangkit, cepat sucikan kalbu kita. Semoga Allah menilai kita suci, bukan menurut kita tapi menurut Allah Ta'ala. Kira-kira begitu ya. Sallallahu